ada sistem satu yang berada di atas sistem yang kedua. Kemudian ketika dibuatkan skematik desainnya, seperti ini bentuknya. Jadi sistem satu ini yaitu baloknya ini yang memanjang. Kemudian sistem 2 ini adalah perkuatan dengan kabel. Jadi dia saling tarik menarik. Ya. Kabel ini fungsinya mencegah terjadinya lendutan pada balok yang terjadi secara berlebihan karena panjangnya bentang. Jadi ini disebut sebagai hybrid structure. Ketika satu struktur ini, misalnya struktur balok aja yang ada, walaupun dia misalnya dia bisa berdiri sendiri atau kuat tanpa perlu adanya struktur kabel, berarti ini tidak bisa dikatakan sebagai hybrid structure ya. Karena dia sudah bisa berdiri sendiri tanpa bantuan struktur lain. Tetapi biasanya untuk tipe rangka, balok, dan kolom itu kan hanya terbatas pada bentang-bentang tertentu. Ketika bentangnya melebihi kapasitas itu, jadi dia membutuhkan struktur lain untuk menopang dia supaya tidak terjadi ledutan atau kegagalan struktur. Untuk dalam hal ini dia menggunakan bantuan dari struktur kabel ya yang disambung dengan beberapa baja seperti itu. Ya ketika dia dibuat seperti ini fungsinya, struktur kabel tidak bisa berdiri sendiri. Balok pun juga demikian, tidak bisa berdiri sendiri. Kalau berdiri sendiri dia akan terjadi lendutan yang mengacu atau mengarah pada kegagalan konstruksi. Begitu juga dengan struktur kabel. Kalau struktur kabel hanya sendirian tanpa ditopang dengan balok seperti ini, dia tidak akan bisa menjadi pengaku atau pengencang. Ya, dia akan lemah dan tidak stabil. Seperti itu. Ya, ini salah satu kunci untuk mengetahui bahwa ini termasuk hybrid structure. Jangan sampai nanti semua bangunan atau konstruksi yang terdiri dari lebih dari satu bahan material itu kalian katakan atau sebut sebagai hybrid structure. Belum tentu ya, belum tentu yang bahan materialnya lebih dari satu atau jenis strukturnya lebih dari satu itu bisa dikatakan hybrid structure, belum tentu. Selama jenis struktur tersebut tidak bisa berdiri sendiri, artinya saling mensupport satu sama lain, saling tergantung satu sama lain, berarti dia sudah memenuhi kaidah untuk disebut sebagai hybrid structure. Ya, selama tidak bisa memenuhi itu, artinya dia bisa berdiri sendiri-sendiri tanpa bantuan jenis struktur yang lain, berarti dia bukan termasuk jenis hybrid structure, hanya variasi atau tambahan saja. Ya, itu aja yang perlu digarisbawahi. Ini contoh lainnya, bagaimana bentuk-bentuk itu bisa dibentuk ya, bentuk-bentuk desain itu tadi superimpose ya, sekarang sistem coupling ini ya, penyaluran beban dengan struktur yang berbeda jenis. Jadi searah, dia tidak ditumpuk ya, kalau tadi kan ditumpuk tuh, ada di atas struktur yang lainnya. Kalau ini dia sejajar, tapi dia digunakan untuk menyalurkan gaya. Baloknya dibuat mungkin tidak sepanjang yang tadi, tetapi tambahannya adalah dia berada di dijepit atau berada pada sokongan sebuah rangka batang. Nah, coba Anda bayangkan kalau rangka batangnya saja yang berdiri seperti ini, dia tidak bisa merupakan atau dia tidak bisa berfungsi sebagai struktur yang benar-benar difungsikan tanpa adanya balok ini. Ya, dia tidak akan stabil. Balok ini adalah untuk mengunci dua rangka batang ini supaya lebih kokoh dan stabil. Begitu juga misalnya balok ini tidak didukung oleh dua rangka batang di kanan dan kiri, dia tidak akan bisa mengambang seperti ini, balok itu tidak akan berfungsi apa-apa, tergeletak seperti itu. Makanya dia harus saling support. Inilah disebut hybrid, dicampur. Jadi pencampurannya itu artinya saling melengkapi kelemahan dari masing-masing jenis struktur gitu ya. Ingat seperti itu yang disebut hybrid structure. Saya banyak lihat tugas adik-adik ya, kayaknya lebih cenderung melihat salah pemahaman ya. Jadi hybrid structure yang dibuat dalam tugas adik-adik itu kebanyakan menyasar asal dia lebih dari satu jenis struktur dia sudah dikatakan hybrid, bukan seperti itu. Padahal itu hanya merupakan struktur tambahan ya, tidak berdiri sendiri, tidak bisa berdiri sendiri dia. Dia bisa berdiri sendiri gitu ya. Digabung atau tidak digabung dia bisa berdiri sendiri. Nah, itu bukan hybrid structure. Hybrid structure seperti yang ini ya, dia harus digabung untuk bisa menyelesaikan suatu penyaluran beban tuh pada sebuah konstruksi atau bangunan. Yang kedua, saya juga melihat sistem bracing ya. Sistem bracing itu yang ada yang mengatakan
sistem rangka, ya, sistem rangka atau grid itu digabung dengan bracing, itu merupakan hybrid. Tidak seperti itu ya. Sistem bracing sendiri itu merupakan sistem yang memang dia memperkuat dari sistem grid itu, tapi tanpa sistem bracing, grid itu juga tetap bisa berdiri, hanya kapasitasnya di ketinggian tertentu saja, ya. Jadi dia nama strukturnya tersendiri, itu jadi satu dia. Coba dicek lagi waktu diajarin sama dosen-dosen sebelumnya tentang bangunan tinggi ya, tentang outbracing system ya, infiltrate system itu ya. Dia sebenarnya jenis struktur yang berdiri sendiri itu. Ya, tidak bisa dikatakan sebagai hybrid. Itu diingat. Kecuali misalnya infill structure itu ya, atau struktur outbracing itu kalian kombinasikan dengan struktur membran atau mungkin struktur rangka ruang atau mungkin dengan struktur kabel, bisa dikatakan struktur hybrid, tergantung bentuknya, bentuk strukturnya ya, bagaimana nanti bentuk strukturnya dengan penggabungan itu. Jangan sampai nanti demikian desainnya sedemikian rupa, tetapi sebenarnya dilihat struktur itu bisa berdiri sendiri, bisa menjaga beban sendiri. Kalau seperti ini, desain ini kan terlihat strukturnya dia tidak bisa berdiri sendiri. Yang satu tidak ada, dia tidak akan bisa berfungsi. Yang lain juga tidak ada, dia tidak akan bisa berfungsi. Itu tolong diingat ya untuk hybrid structure. Ini ada penjelasan sedikit ya. Sistem hybrid structure tidak dapat dipahami hanya sebagai sistem yang mana fungsi komponen balok landasannya, beban penerima, beban transfer, beban discharge, stabilisasi, dan lain-lain, dibentuk oleh konstruksi yang dimiliki oleh jenis kategori struktur yang berbeda. Ini menunjukkan atau memperkuat pernyataan bahwa sistem struktur hybrid ini dia kuncinya harus saling terintegrasi, ya, terintegrasi. Kemudian ya, jenis strukturnya juga harus bervariasi ya. Kadang-kadang kalau dari skema ini ya, khusus skema ini ada 3 sistem di sini ya, sistem 1, ada sistem 2, sistem 3. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan hybrid itu juga lebih dari 1 atau lebih dari 2, bisa seperti itu ya. Ini masih seperti superimpose ya, ada sesuatu yang di atasnya. Oh, bukan, ini bukan superimpose, tapi ini dilihat dari secara proyeksi ya, secara proyeksi. Kalau di sini, kalau gambar yang di atas ini dilihat secara skematik ya. Satu sisi panjang dan lebar. Kalau ini sudah ada ketebalannya, panjang, lebar, tinggi ya. Ini gambar dari proyeksi miring. Jadi sistem satunya itu justru sebagai landasan ya. Ini yang di kecil di belakang ini sama di depan. Di sistem satunya, sistem duanya di atas ini. Nah, ketika sistem satu tidak ada, sistem dua tidak akan bisa bertengger atau tidak akan bisa tertumpu. Nah, ketika sistem 2 juga tidak ada, antara sistem 1 dan sistem 1 yang seberangnya itu tidak terconjunction, tidak terhubung, ya, tidak terintegrated, jadi dia tidak bisa menghasilkan suatu bentuk bangunan, tidak berfungsi jadinya. Nah, itu yang disebut hybrid ya. Ini ada beberapa kekeliruan ya, ini wawasan saja. Oh iya, sambil saya ingatkan, jangan lupa adik-adik untuk mencatat secara aktif ya. Mencatat sudah mudah sekali dengan sistem Sinkron Maya ini, dengan print screen ya, atau dengan screenshot kalau di HP. Kemudian langsung dikirim ke foldernya, disimpan, atau di emailnya, silakan itu ya. Nah, ini katanya dengan sistem superposition ya, ada beberapa hal keuntungan ya. Jadi kalau dia menggunakan metode superposition, katanya ada di titik-titik tertentu itu ketegangannya bisa dikurangi ya, seperti itu. Nah, ini kita kan tidak terlalu bisa membuktikan secara logika, karena ini memang
kembali ya, kalau pelajaran struktur itu memang separuh arsitek, separuhnya itu memang separuh lebihnya itu, bahkan separuh lebihnya itu punyanya teknik sipil ya. Jadi ya kita terima saja dulu apa namanya pernyataan-pernyataan yang kita baca ini sambil memahami pelan-pelan ya. Nah, seperti ini kan dikatakan dengan metode superposition, kekuatan pada titik kritis dari satu sistem dapat dikurangi atau sepenuhnya dikompensasi oleh kekuatan berlawanan dari yang lain. Nah, maksudnya gini, nah, tentu ini jelaskan lebih jelas dengan perhitungan ya. Pasti dengan perhitungan bisa dijelaskan lebih logis. Tetapi kita bisa mengambil dari sisi perlakuan yang kita lihat. Misalnya kalau balok ini di atas, dia ada beban dari atas, dia pasti melentutnya ke bawah ya. Melentutnya ke bawah. Kemudian supaya dia tidak lengkungnya negatif, kalau ini anggap lengkungnya positif ke atas. Kalau dia melendut ke bawah, kita bilang dia lengkungnya negatif ya, perlawanan. Supaya dia tidak turun ke bawah, ada apa namanya ini ya bahasanya, ada transmisi ya, bukan agen ya atau maklar ya, penghubung. Nah, struktur penghubung, anggaplah dari baja atau dari apa gitu, yang kemudian struktur penghubung ini tidak lagi ditopang oleh sebuah balok yang seperti di atasnya. Kalau lagi ditopang oleh balok yang di atasnya, berarti dia akan tambah berat strukturnya. Makanya dicari struktur yang lebih ringan, dibuatlah struktur atau dipilihlah struktur kabel di sini. Coba Anda bayangkan, ketika kabel ini direntangkan, ya ditegangkan, ini dia tidak akan melendut. Ya. Ketika kabel ini di posisi titik kritis ini dia tidak dikencangkan, dia pasti akan lemah. Dia akan turun ke bawah, otomatis rangka-rangka atau struktur yang tegak ini dia juga akan ikut turun ke bawah. Otomatis ketika semua turun ke bawah, balok yang di atas yang melengkung ini, balok lengkung ini, frame aktif frame ini, rangka lengkung ini, dia pasti akan melendut ke bawah. Jadi lendutan negatif seperti itu, ya. Nah, itu yang bisa kita ketahui, itu yang bisa kita apa namanya kita pelajari dari sisi sudut pandang arsitek. Nah, ini juga ada beberapa contoh ya. Nah, ini seperti yang tadi sama sebenarnya ya. Ada beberapa contoh. Ya, ini juga bentuknya bisa seperti ini ya, ditambahin dengan rangka ruang di sini. Rangka batang ya, dengan rangka batang dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa contoh untuk bangunan yang mirip atau menyerupai sebuah hall ya, atau sebuah bisa dikatakan mungkin atrium atau sebuah kalau di bandara sebuah hanggar pesawat ya, kalau di stasiun untuk ininya apa stasiun apronnya kereta api ya, bisa seperti itu. Di pelabuhan juga banyak seperti ini ya. Jadi adik-adik bisa melihat bagaimana bentuk sesungguhnya dari hybrid structure ini yang menggunakan perpaduan antara struktur kabel, struktur rangka baja, struktur rangka batang dengan struktur precast slab ya. Struktur precast slab ini kan seperti struktur lipatan ya, atau struktur pelantaian yang kebetulan fungsinya digunakan untuk fungsi atap. Kemudian yang berikutnya ada yang seperti ini ya. Tetap dia perkuatannya supaya tidak terjadi lendutan maksimum yang bisa membebani atau mengurangi kekuatan struktur. Ada struktur kabel yang digunakan. Struktur kabel ini digunakan untuk menopang bentuk dari balok-balok ini yang dibentuk seperti segi 6 ya. Sama juga fungsinya juga sama seperti ini kan. Fungsinya sama seperti yang ini. Iya kan? Cuman dia diolah lagi seperti ini bentuknya, tidak hanya statis ya. Nah, hal inilah yang harus kita tangkap, jeli kita tangkap sebagai arsitek bentuk-bentuknya ya. Tanpa harus mengurangi prinsip dari kekuatan strukturnya itu sendiri. Yang berikutnya bisa juga seperti ini ya. Mirip juga, cuman bentuk dasarnya dia berbeda. Yang tadi bentuk segi 6, sekarang bentuknya balok yang 2 arah ya. Di atasnya ada plat ya, plat untuk fungsi sebagai elemen atap. Nah, ini juga lebih berbeda titik yang perkuatannya itu di kolomnya ini. Bentuk kolomnya ingat ya, kalau seperti ini berarti ada gaya yang menurus ke bawah secara miring ya. Sehingga bentuk kolomnya tidak boleh tegak lurus, tetapi harus ada dimiringin sedikit.
untuk mengikuti arah gaya yang terjadi. Nah, ini skemanya ya. Anda nanti bisa memilih salah satu struktur itu yang dicontohkan di sini atau mencari struktur yang baru ya yang memang sudah memenuhi kaedah-kaedah dari struktur hybrid structure. Ini berikutnya lain lagi ya. Jadi ada dua. Semua menggunakan kabel ya. Semua menggunakan kabel. Kemudian ada precast slab yaitu atap dari beton seperti itu ya. Di atap dari beton ini disanggah oleh beton bertulang atau mungkin baja yang ada di sini ya sebagai rangka utama. Nah, untuk bisa menstabilkan baja ini maka dibuatkan lagi struktur kabel untuk menahan baja itu supaya tidak terjadi gagal konstruksi atau mungkin menahan beton bertulang ini supaya tidak terjadi gagal konstruksi. Ya, ini contoh lainnya juga ya, hampir-hampir sama, hanya berbeda variasi ya, variasinya yang dimainkan. Nah, variasi-variasi inilah sebenarnya kreativitas dari para arsitek ya. Para arsitek yang telah mempelajari, yang memahami bagaimana hybrid structure itu bekerja dalam menahan beban, kemudian dia cocoknya difungsikan sebagai fungsi apa. Kalau difungsikan untuk bangunan bentang lebar, ya bentuknya harus seperti apa supaya kreatif. Nah, ini juga yang ini terlihat dari luar. Kalau tadi kan di dalam ya, perhatikan dengan ini gambar ini. Ini kan struktur kabelnya di dalam struktur. Tetapi yang ini dia berbeda, dia justru menggantung ya, posisinya menggantung di luar, dari luar dia. Ya. Bisa juga seperti ini, justru lebih indah lagi kelihatannya ya. Nah, hal seperti ini yang harus kalian gunakan sebagai suatu kepekaan. Nah, ini dia skemanya ya. Nanti tugasnya saya suruh buat gambar apa namanya? Gambar struktur ya atau maketnya. Kemudian skemanya juga dibuat, kemudian jelaskan. Ini yang garis ini struktur apa, yang garis double ini namanya struktur apa, silakan dijelaskan nanti. Dan dibuatkan maketnya ya. Oh, sorry. Nah, ini seperti ini juga ada di bentuk-bentuk skemanya ya. Sambil dicatat ya adik-adik ya. Ini bentuk lain dari ini. Nah, ini dia bentuknya ya. Bisa juga seperti ini semua. Ini kombinasi dari dalam dan di luar ya. Untuk apa namanya ketegangan kabelnya, tarikan ketegangan kabelnya seperti itu. Nah, ini juga tambahan, ini lengkung ya kayak tadi ya. Ingat ya, kayak yang tadi yang paling pertama itu skemanya. Cuman dia dibuat dengan variasi juga ada lengkungan. Kalau tadi kan baloknya lurus ya dia lurus, tapi rangka batangnya yang agak miring kan gitu. Kalau sekarang bisa dibalik, ininya yang lengkung atau miring atau lengkung, yang tegak lurus bisa, miring juga bisa, rangka batangnya tidak masalah. Oke, ini juga ada bentuknya ya. Lihat skemanya. Selain melihat proyeksi miringnya, skema strukturnya juga dilihat. Oh begini skema strukturnya. Jadi dari sini kita bisa belajar. Untuk lebih paham lagi, makanya harus dibuat maketnya. Ya. Maket yang dibuat itu harus benar-benar berfungsi, hanya jangan sekedar nempel. Kalau dia fungsinya kabel ini untuk menahan tegangan, jadi dia yang harus ditegangkan di maket itu. Kalau tidak ada kabel dalam maket itu, otomatis maketnya pasti akan runtuh. Nah, itu baru maketnya benar ya. Gayanya bekerja sesuai. Nah, ini campuran dengan apa? Dengan folded plate ya. Folded plate atap lipat. Bisa juga, tidak masalah. Ya, seperti itu. Oke, saya kira demikian untuk materinya. Sebentar aja, karena materi ini materi lanjutan dari yang kemarin. Lebih banyak pada skema gambar. Ada pertanyaan mungkin, adik-adik? Sesuai materi ini? Kalau nggak ada pertanyaan, tugasnya nanti tetap berkelompok ya. Kita kemarin, Korti kemarin kan udah ini ya, membagi dengan kelompok ya, Korti ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Satu kelompok berapa orang jadinya ya? 5 orang, Pak. Satu kelompok ada 5 orang. Oke, ya 5 orang. Jadi tolong nanti kalian bisa memilih, semuanya tolong bikinnya bangunan bentang lebar aja ya, bentang lebar aja.
Pilih salah satu bentuk bangunan bentang lebar, fungsinya bebas apapun. Ya, paling kalau boleh saya sarankan tidak jauh dari fungsi satu untuk stasiun ya, atap stasiun kereta api, satu untuk galangan kapal laut bisa atau untuk galangan pesawat udara bisa juga seperti itu ya. Atau untuk untuk sebuah pasar rakyat yang dinaungi oleh sebuah atap lebar, boleh juga macam-macam ya. Silakan. Fungsi dulu tentukan, kemudian cari bentuk struktur hybridnya. Mau seperti apa skemanya? Buat lu skemanya dulu ya, skema penggabungannya seperti apa maunya. Yang jelas gunakan penggabungan jenis struktur kabel, jenis struktur plat beton ya, jenis struktur rangka dan balok, jenis struktur rangka batang, boleh, atau jenis struktur membran. Silakan gabungkan semua itu untuk membentuk suatu struktur bentang lebar. Ya. Nanti dibuat paketnya. Ukurannya bentang lebar, kalau bentang lebar saya minta ukurannya semuanya pakai yang bentangnya 20 meter ya, 20 meter. Jadi antara kolom satu dengan kolom seberangnya itu jaraknya 20 meter, semua begitu. Jadi buat sebuah bidang atau segi empat, ukurannya 20 meter kali 20 meter. Gitu ya. Silakan dari bidang itu kalian atapi dengan struktur hybrid structure dari penggabungan atau kolaborasi antara 5 jenis struktur yang sudah saya sebutkan ya. Rangka dan balok dan kolom ya. Kolom, kemudian ada rangka batang, rangka ruang juga bisa ya, kemudian struktur kabel, kemudian struktur plat atap atau dengan plat lipat ya dan sebagainya. Kemudian struktur membran juga bisa, ada 6 sebenarnya bisa ya. Silakan gunakan itu buat maketnya. Untuk skala maketnya berapa enaknya dipakai? Berapa ininya ya? Berapa pasnya menurut kalian? Biar tidak terlalu berat juga, jadi jangan terlalu besar juga, tidak perlu ya. Jadi cukup mungkin satu meja kantor tuh mungkin cukup ya. Berapa itu? 20, sebentar ya. Coba saya atur dulu, lihat tugas yang sebelumnya tuh berapa skalanya ya. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk tugasnya ini apa tugas besar atau bagaimana Pak ya? Soalnya dari awal Pak Cip tadi bilang bakal ada tugas besar bikin marketnya. Apakah ini atau bukan ya Pak? Kalau saya memang selalu bikin market ini emang di tugas besar ini memang dikumpulkannya itu pas ujian akhir ya. Ujian akhir dikumpulkan ini karena berkelompok. Kalau dari Pak Cip tadi sudah memberikan tugas. Kalau dari Pak Cip tadi sudah memberikan belum? Cuman dibilang ada tugas market terakhir sih Pak. Katanya Bapaknya yang bakal infoin untuk tugasnya gitu. Ya, kalau memang gitu kan dari saya. Karena dari sebelumnya memang saya yang meminta adik-adik semua untuk bikin market. Kalau sebelum-sebelumnya itu saya suruh kakak kelasnya bikin bangunan tinggi gitu ya. Kalau yang sebelumnya lagi saya suruh bikin video tugas besarnya. Jadi bikin struktur kabel, saya suruh videokan, saya suruh analisis. Nah sekarang tugasnya beda biar nggak sama ya. Tugasnya sekarang hybrid structure aja. Oh ya Pak. Cukup. Ya. Ya Pak, jadi ini jadi tugas besarnya nih Pak. Ya, ini tugas besarnya nanti ya. Oh, nggih Pak. Karena jadi untuk kuisnya kan sudah kemarin ya kalian bikin pernyataan tentang statement ya, tentang hybrid structure itu saya anggap sebagai kuis nilai tambahan ya. Iya Pak. Izin bertanya lagi Pak, untuk ya, yang anggota kelompok di luar Bali bagaimana ya Pak? Anggota kelompok di luar Bali, dia support ini aja mungkin ya kalau memang bisa apa yang bisa disupport begitu aja. Sekarang kan kalian bikinnya kan tidak semua bikin di Bali nih, bisa yang di luar Bali juga bikin kan gitu. Walaupun tempatnya berjauhan, saling support, apakah saling support dana, siapa yang bikin apa kan gitu caranya membagi. Kalau memang tidak bisa berkumpul, tolong dibantu dengan dana ataupun mungkin dibantu dengan
dia buat apanya di sana, kemudian bisa dikirim ke sini. Silakanlah kalian untuk membijaksanai itu. Ya, karena kondisinya memang seperti ini dan kalau saya suruh bikin sendiri-sendiri pasti berat sekali. Satu orang bikin satu market itu pasti berat sekali. Kalau kelompok ya beginilah kondisinya karena memang sedang tidak berada dalam satu tempat yang sama. Karena ada kondisi istimewa untuk perkuliahan ini. Ya silakan diatur sama teman-temannya. Kalian sudah dewasa, pasti tahu cara yang terbaik untuk mengatur itu. Ya, dia. Pak, izin bertanya lagi, Pak. Ya. Di awal bapaknya bilang, Pak Ciptati bilang untuk tugas besarnya bisa digital atau market, Pak. Nanti untuk akhirnya gimana ya, Pak? Boleh digital atau market semua, Pak? Gini aja, karena kalau untuk habis structure nih, kalau digital kan nggak pas dia ya. Jadi nggak tahu nanti perlakuannya seperti apa. Kalau dia dibuat market, jadi kalian tahu nanti ini ketegangannya ini kalau dia nggak tegang, dia apa yang terjadi dengan market itu. Jadi lebih bisa dapat ininya, feel-nya lebih dapat. Kalau 3D dia bukan fungsinya untuk menunjukkan distribusi gaya, pemahaman terhadap distribusi gaya, tetapi 3D itu lebih menunjukkan pada desain bentuk ya, desain bentuk. Saya kira lebih cocok itu pakai market mainannya ya, pakai market sehingga lebih kelihatan nanti kalau ini ada beban bagaimana dia kelihatannya ya. Dibuat market aja deh. Bahan-bahannya sederhana aja, bahan-bahannya sederhana. Saya tidak minta market itu bagus dalam arti menggunakan bahan market yang benar-benar mahal dan sebagainya, enggak seperti itu. Bukan itu yang dilihat, tetapi saya ingin melihat, nanti kan ada analisanya tuh, kalian bikin analisa laporannya tuh. Laporannya tipis aja, mungkin cukup hanya dua lembar kertas HVS atau dua halaman Word ya. Jelaskan bagaimana mekanisme gaya yang terjadi, jenis strukturnya apa saja, ya kenapa kamu memilih jenis struktur itu, seperti itu. Kita kan masih ada pertemuan lagi sekali ya, masih ada pertemuan lagi sekali tanggal 18. Jadi dari sekarang kalian sudah mulai memilih jenis strukturnya, mulai buat sketsanya ya. Kalau mau bikin marketnya juga langsung boleh, siapkan bahannya dulu. Nanti tanggal 18 itu pertemuan tanggal 18 Mei kita presentasikan lagi. Di sana kalian baru presentasi, oh Pak saya mau begini. Nanti di sana akan saya jelaskan tambahan. Itu ya. Setelah itu baru mulai membuat market dan sebagainya. Gitu. Oke? Ada pertanyaan? Cukup? Gimana yang tadi bertanya? Sudah jelas apa gimana? Ade? Baik, Pak, sudah, Pak. Nanti kalau ada kebingungan lagi saya tanya lagi, Pak. Ya, jadi nanti silakan buat market itu, ukuran dasar marketnya itu 20 meter kali 20 meter ya. Silakan dibuat dengan skala 1:50 aja. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil ya. Dibuat dengan skala 1:50. Kalau terlalu kecil juga susah nyari alatnya kalian. Kalau terlalu besar juga repot ya. Jadi 1:50 saya kira pas untuk itu. Tidak perlu ornamen apapun ya, furniture tidak perlu. Kalau ada orang-orangan boleh. Orang-orangan untuk menunjukkan skalanya saja. Tapi yang untuk bikin orangnya tidak perlu beli mainan orang-orangan, tetapi bisa kalian print kertas ya, bentuknya siluet orang, print kertas, cuman tempel di kertas karton, tinggal tempel di bawahnya atau taruh di bawahnya, jajarkan. Berapa ada orang segitu kalian kalian pasang ya. Jadi orang 2 dimensi lah, nggak apa-apa. Itu caranya ya. Jadi murah, marketnya murah. Oke, saya kira itu dulu. Ada pertanyaan nggak dari adik-adik ini? Cukup. Kalau memang cukup, sebelum Pak. kita akhiri, saya minta kesediaannya untuk menyalakan kamera. Kita akan foto sejenak ya. Silakan diaktifkan adik-adik. Turun.
Siap ya, 1, 2, 3, tahan dulu. Ya, berikutnya. Satu, dua, tiga. Bentar. Oh iya, Korpi jangan lupa dikirimkan saya untuk absensi hari ini ya, dalam bentuk Word boleh. Sebentar, 1, 2, banyak yang masih belum menghidupkan ini ya, nyalakan kamera. Sebentar, sekali lagi ya, oke udah cukup. Oke.